Siapkan. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahaman. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat selalu. Iya. Alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan penuh hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwa dan bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk semangat. 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 Ada yang hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oh Yuda, ya. Kenapa Yuda? Sakit. Oh iya. Jadi jaga kesehatan supaya tidak gampang sakit, ya. Nah sekarang ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Iya, berpikir komputasional. Ini adalah materi dari coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Nah, dalam coding ini sebenarnya kita sudah pelajari sehari-hari. Sudah pernah kita lakukan hampir setiap hari. Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita ke sekolah, sampai pulang, dan sampai tidur kembali. Nah sekarang, ada yang tahu cara masak mie instan? Coba, ada yang bisa sebutkan atau urutkan cara masak mie instan? Satu orang, siapa yang mau? Coba siapa? Coba Sul, bagaimana kalau mau masak mie instan Sul? Ya, bagaimana masak air? Apalagi? Mangkok disiapkan, apalagi? Sendok, apalagi? Mie instan, betul? Terus? Apalagi? Nah, ada yang bisa tambahkan? Apalagi? Siapa coba? Apa nak? Apa yang ditambahkan? Tadi sudah ada mie, sudah ada air, sudah ada mangkok. Terus? Sendok sudah ada juga. Apalagi? Telur, ada apa lagi? Sosis, boleh. Apa? Iya, pancinya untuk masak apa lagi? Kompor, apa lagi? Gas, benar. Sudah lengkap? Ada yang bisa kasih tahu ibu bagaimana cara masak mie instan? Kan sudah ada alatnya, sudah ada bahannya ini. Kita mau masak, siapa yang biasa masak? Coba, siapa? Tinda bisa? Coba Rizky. Iya betul. Terus? Iya, naikin kompor terus. Iya, panas dikasih nyala dulu kompornya. Nah, terus? Iya benar. Terus? Iya. Iya betul. Terus apa lagi sampai terakhir? Mantap, enak sekali. Terus? Oh iya benar. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi seperti ini caranya ya. Kenapa bagus? Nah, sudah sering kita lakukan. Masak, masukkan air, masukkan minyak, masukkan bumbu, masukkan telur, masukkan sosisnya. Nah, sudah itu ditunggu sampai mendidih, jangan lupa dimatikan kompornya. Terus dituang di mangkok, siap untuk dinikmati. Nah, sekarang itu namanya berpikir secara terstruktur. Berarti ada langkah-langkahnya. Sama seperti kalau kita pergi ke sekolah. Apa dulu yang harus dilakukan sebelum ke sekolah? Iya betul, mandi dulu. Ada yang ke sekolah tidak mandi? Kita mandi dulu. Terus apalagi? Sikat gigi, terus pakai sabun, cuci muka. Setelah itu setelah mandi apa yang dilakukan? Pakai baju. Setelah pakai baju selesai, pakai sepatu. Kalian tidak sarapan, sudah kan? Sarapan dulu ya, makan pagi dulu. Setelah sarapan pakai sepatu terus berangkat ke sekolah. Itu tadi adalah langkah-langkah yang kalian lakukan untuk melakukan sesuatu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau dengar kata coding itu apa kira-kira? Ada yang tahu apa itu coding? Nah, betul, ada hubungannya dengan komputer. Apalagi kira-kira kalau coding? Berpikir seperti komputer. Nah,
tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 ya. Menjelaskan pengertian, berpikir komputasional dengan benar, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional, dan yang ketiga, menyusun langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Anak-anakku, sebelum kita ke situ, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap ya? Konsentrasi. ABDB. ABDB. Sebenarnya. Maju. 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 Kiri. Jangan didorong, lompat ya. Kanan. Maju. Mundur. Mundur. Oke. ABDB. Sebaliknya. Maju. Mundur. Mundur. Kiri. Kanan. Oke. Nah, sebelum kita tahu apa itu berpikir komputasional, karena di sini kita akan diminta menjelaskan pengertian komputasional ya. Jadi ada video yang Ibu siapkan, kalian dengarkan, kalian perhatikan, dan di situ nanti sudah ada jawabannya. Apa itu berpikir komputasional dan bagaimana? Sudah siap semuanya? Oke. Sudah diperhatikan? Nah, apa itu berpikir komputasional? Ada yang sudah tahu? Tadi kita sudah pelajari kan, apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ini. Coba perhatikan kata-kata ini. Untuk kalimat pertama, game, bermain, saya. Game. Game. Nah, kalau kalimat pertama kira-kira apa jawabannya? Nah, kalau yang kedua? Kalau yang ketiga? Adik makan kue di kulkas. Ayo, coba yang ketiga. Siapa yang bisa coba? Angkat tangannya, coba. Coba. Apa nak namanya? Oke. Kira-kira semua jawabannya kalian itu tadi benar atau tidak? Mau tahu jawabannya? Sudah benar? Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Iya, jadi ini kalian meskipun diacak tadi, kalian tahu bahwa ini urutannya tidak benar. Ini adalah urutan yang benar. Kira-kira tadi ini masuk di mana kalau berpikir komputasional? Apa? Ini kan ada pola.
pengenalan pola. Subjek, predikat, objek. Ya, subjek, predikat, objek. Nah, jadi itu polanya. Saya bermain game. Saya subjek, bermain predikat, gamenya objek. Saya pergi liburan di pantai. Saya subjek, pergi liburan, predikat, pergi predikat, liburan, objek, di pantai, keterangan. Nah ini adik makan apa? Kue coklat. Dari mana kue coklatnya? Di kulkas. Nah, jadi apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah, coba ada yang bisa baca? Berpikir komputasional adalah kemampuan menciptakan suasana Nah, iya benar. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis. Logis itu artinya dapat dipecahkan atau masuk akal, ya. Caranya masuk akal dan sistematis. Sistematis tadi seperti cara masak mie, bersusun, terurut, ya, ada urutannya dari awal sampai akhir sehingga dapat diproses oleh manusia ataupun komputer. Manusia itu bisa dianggap seperti komputer. Tadi seperti waktu masak mie, dari awal seperti ini, nanti proses begini, hasilnya begini, ya kan? Proses awalnya menyiapkan alat dan bahan, prosesnya dimasak. Setelah itu ada hasil akhirnya. Apa hasil akhirnya masak mie? Mie yang masak, yang tinggal dimakan dalam mangkuk. Nah, tadi ada 4 elemen atau ada 4 elemen yang kita gunakan dalam berpikir komputasional. Apa tadi? Dekomposisi, terus iya, pengenalan pola, abstraksi, iya, algoritma. Ada yang masih ingat apa itu dekomposisi? Apa tadi itu dekomposisi? Misalkan saya mau bikin pesta ulang tahun. Kira-kira apa yang harus saya lakukan pertama-tama? Yang pertama dipikirkan apanya? Kalau mau ulang tahun, kita mau ulang tahun, yang kira-kira dipikirkan apa, Nak? Bahan, ya. Menyiapkan bahan-bahan untuk hadiahnya, ya kan? Untuk hadiahnya. Terus kira-kira apa lagi yang dibutuhkan? Tempat, betul. Kita harus pikirkan di mana kita mau pergi ulang tahun ini. Apalagi? Iya, kuenya. Apalagi? Kado. Terus undangan. Ya, kalau kita mau bikin pesta harus disiapkan itu. Tempatnya di mana ya? Kuenya nanti bagaimana? Berapa orang mau saya undang ini? Terus cemilannya apa untuk dibawa pulang? Nah, itu adalah berpikir komputasional dekomposisi. Coba dibaca, dekomposisi adalah proses membagi masalah yang besar atau yang susah menjadi yang lebih kecil. Nah, tujuannya apa? Supaya masalah itu tidak susah dilihat, gampang. Misalkan ini mau bikin apa? Ada yang tahu gambarnya? Nasi goreng. Misalkan mau bikin nasi goreng. Yang pertama harus apa? Disiapkan dulu bahan dan bumbunya. Alat dan bahannya harus disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah alat dan bahannya ada, kita iris-iris bumbu. Diiris ataupun di blender. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Ini menggoreng telur, kemudian disiapkan juga ditumis bumbu. Yang terakhir dicampur semuanya sampai matang. Ini dekomposisi, membagi masalah yang besar menjadi masalah atau dibagi-bagi menjadi bagian yang kecil-kecil. Yang selanjutnya apa itu, Nak? Pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mampu mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data di antara masalah kecil yang tadi. Tujuannya apa? Supaya solusinya lebih efisien.
Contohnya tadi pada saat bikin nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Caranya panaskan dulu minyak, masukkan bumbu, kemudian diaduk sampai apa? Sampai harum, sampai masak bumbunya. Nah, itu juga kalau kita masak tumis kangkung, sama enggak? Kalau masak tumis kangkung, pasti panaskan dulu minyak, masukkan bumbu, dikasih masak dulu bumbunya. Kalau misalkan bikin ikan atau ayam masak, sama juga, minyaknya dimasukkan, kemudian dipanaskan minyak, masukkan bumbu sampai bumbunya harum. Itu namanya polanya sama. Seperti tadi kita masak Indomie, masak mie. 1 mie, 1 telur, 1 gelas air. Jadi kalau 2 mie, berapa telurnya? 2. Airnya? 2. Jadi begitu ya, sama dengan pola masak nasi goreng. Kita lihat ini, apa ini? Abstraksi atau menghilangkan data yang tidak penting. Maksudnya kita mau ambil yang penting-pentingnya saja. Contohnya pada saat kita mengendarai sepeda. Siapa yang sudah pernah naik sepeda? Ya, semuanya bisa naik sepeda, ada yang belum bisa. Nah, pada saat kita naik sepeda, kalian perhatikan yang di dalam sepeda itu ada roda-roda kecil, ada gear-gearnya. Kalau naik sepeda kira-kira itu kita lihat-lihat terus atau tidak? Tidak. Kita kalau naik sepeda fokusnya kemana? Iya, ke jalanan dengan mengayuh. Jadi bagian-bagian yang tidak penting seperti, maksudnya yang tidak terlihat itu diabaikan saja supaya tujuannya kita tercapai. Atau baut-baut kecilnya itu tidak perlu diperhatikan. Itu namanya memilah bagian yang penting saja. Seperti pada saat kita bikin nasi goreng. Kalau kita bikin nasi goreng, kita kan fokus ya, menumis bumbu, memasukkan bumbu. Jadi kalau misalkan ada tambahan-tambahan seperti kerupuk atau apa, nanti itu belakangan saja. Kita fokus ke nasi gorengnya dulu. Kalau nasi gorengnya sudah bagus, sudah bisa dimakan, baru ditambahkan nanti. Nah, sekarang kita ke selanjutnya yaitu algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkah aturan atau serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas. Seperti tadi, kalau mau bikin teh, siapa biasa bikin teh? Nah, caranya bagaimana? Pertama, disiapkan apa dulu? Bahannya. Nah, ada gula, gelas, air, tehnya, apalagi? Panci, sendok, kompor, apalagi? Gas. Oke, itu bahannya. Nah, setelah alat dan bahannya ada, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah masukkan air ke dalam panci, kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah itu apa, Nak? Di dalam gelas dimasukkan tehnya dengan gula. Setelah mendidih, airnya tadi itu dituangkan ke dalam gelas. Kemudian ditungguin sampai apa? Sampai sudah dituang di gelas. Iya, sampai berwarna sesuai yang kita inginkan. Setelah itu diapakan? Diaduk atau bisa dikonsumsi. Nah, di sini sudah ada manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Kayak tadi, apa itu yang terstruktur tadi? Algoritma, ya, algoritma, terukur, teratur. Membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Ini meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Dan terakhir, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Nah, sekarang kelompoknya nanti akan menyelesaikan satu bagian ini, dikerjakan. Nanti perwakilan tiap kelompok atau ketuanya bisa maju untuk presentasikan salah satu dari tugas yang ini ya.
Ini kelompok 3, di sini kelompok 2, dan ini kelompok 1. Ya. Waalaikumsalam. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, terima kasih untuk presentasinya. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 3. Oke, maju semuanya ya, Nak. Selanjutnya kelompok 3. Ayo sayang. Ayo. Oke. Nah. Oke, maju sedikit. Iya. Ready. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, silakan presentasikan langkah mencuci tangan. Oke. Oke. Iya, betul sekali. Langkahnya sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali. Oke. Yuk. Ya, silakan. Oke. Oke, nah sekarang coba presentasikan cara membuat jus mangga. Oke, nah ada di situ pertanyaannya. Menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat jus mangga tersebut? Iya, betul. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kembali. 3. Waalaikumsalam. Oke, dari kelompok berapa, Nak? Oke, silakan. Coba presentasikan cara membuat jus mangga. Oke, yang pertama apa? Oke. Oke. Oke, yang keempat. Oke, yang kelima. Oke, yang keenam. Iya, di situ kan ada pertanyaannya. Bagaimana kalau cara membuat jusnya itu tidak sesuai urutan? Apa yang terjadi, Nak? Iya benar, tidak jadi jus mangganya. Oke, benar kali ya urutannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali. Baiklah, anakku, alhamdulillah. Tadi kita sudah presentasikan tugas berpikir komputasional kita ya. Jadi di sini tadi itu ada langkah menyikat gigi, langkah mencuci tangan, dan terakhir langkah membuat apa? Jus mangga. Nah, tadi jawabannya sudah rata-rata benar semua, tapi yang di bagian jus mangga tadi masih ada yang kurang tepat ya. Kalau mau bikin jus mangga yang pertama disiapkan apanya? Alat dan bahan. Terus diapakan mangganya? Dikupas dulu. Sudah itu dipotong-potong. Dimasukkan ke mana? Blender. Ditambahkan apa? Gula. Dikasih apa lagi? Air. Setelah itu di blender. Setelah di blender dikasih masuk di gelas. Ditambahkan apa biar segar? Es batu. Setelah itu bisa dinikmati. Iya. Nah, tadi kita hari ini sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Berpikir apa? Komputasional. Nah, apa tadi itu berpikir komputasional? Ada yang bisa kasih ibu jawaban? Coba, satu orang, siapa? Berpikir secara apa? Tidak ada yang salah jawabannya. Sebut saja kalau berpikir komputasional itu berpikir apa namanya? Iya betul, seperti komputer. Maksudnya yang seperti komputer apa? Berpikir komputasional itu apa? Bagaimana setelah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu lagi? Coba sebutkan saja, Nak. Dari banyaknya yang tadi kita pelajari. Berpikir secara komputer. Terus apa lagi? Secara logis. Logis atau masuk akal.
Untuk apa kita berpikir logis dan seperti komputer? Untuk memecahkan masalah. Nah, tadi kita pelajari 4 elemen pentingnya. Ada yang ingat? Yang pertama apa? Iya, betul, dekomposisi. Yang kedua? Iya, betul sekali, pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Ya, abstraksi itu apa tadi? Memisahkan yang tidak penting. Betul. Yang keempat terakhir? Nah, algoritma itu yang menyusun atau terukur dan terstruktur. Nah, baiklah, alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Jadi sebenarnya tuh belajar komputer atau coding tidak harus kita selalu tentang komputer. Jadi di kehidupan sehari-hari itu sudah ada, ya kan? Kalian masak mie, itu sudah ada berpikir komputasionalnya. Kalian bikin nasi goreng, kalian pergi ke sekolah saja itu sudah ada berpikir komputasional, ya. Nah, diingat-ingat pelajaran kita hari ini tentang berpikir komputasional. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Oke, bisa kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.